Siapa? Sendiri. Oh, kalau latihan di mana? Sanggar. Kamu bisa nari apa aja? Anoman. Anoman, terus apa lagi? Barong. Barong. Apa lagi? Umur berapa? Reok. Reok, waduh. Reok yang pakai gini. Iya, ini digigit itu ya. Oh, kamu kalau reok jadi reoknya apa jadi undul? Reok. Oh, reok ya. Oh, kamu umurnya berapa? 3. Ya, 3. Udah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? TK. TK besar apa kecil? Besar. Oh besar. Loh ini kok anomanya nggak pakai ininya putih-putih? Itu di sekolah. Oh di sekolahan. Ini anomanya masih kecil jadi belum berewokan ya? Ya betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Relief ini bercerita tentang Anoman Obong. Oh Anoman Obong ini ya. Ramayana ini Pak. Ramayana. Ini kan Anoman Duto. Itu kan waktu dia di atas taman itu membakar itu kan. Iya. Oh Anoman Obong ada di situ. Jadi satu relief yang di lantai bawah ini ya Anoman Obong. Jadi fragmennya Ramayana Anoman Obong. Ya. Jadi ada 2 relief yang di lantai 1 itu Ramayana, yang di lantai 2 Krishnayana. Ya, monggo. Nanti kita lanjutkan. Ya, lanjut, ya. Cerita kapal Pak, kapal berantas Pak ini Pak. Oh itu berantas ya? Iya Pak, kapal sungai. Jadi ini gambaran tentang kapal sungai. Ini tahun berapa Mas? Ini kalau bangunan ini 1375 Pak, era Hayam Wuruk Pak. Hayam Wuruk ya. Jadi candi penataran ini lintas masa Pak. Mulai dari masa Kadiri, Singasari dan Majapahit gitu. Ini alat musiknya Ini kalau di ya? betul. Kalau di Bali masih ada. Ini namanya reong. Jadi ini seperti kenong, tetapi ada resonatornya. Oh. Jadi ada pemain ini. Terus ini ya? simbal Pak. Ceng-ceng kalau di Bali. Oh iya. Gitu. Jadi ensemble musik ini di Jawa ada, tapi sekarang udah tidak ada. Di Bali masih. Gitu. Ya. Ini cerita Panji ini. Iya. Bagian dari cerita Panji. Ini cerita tentang Jaruman Atat. Ini cerita Panji yang salah satu ikonnya itu yang burung pos itu Pak. Ini kita lihat ada burung yang membawa surat ya diterbangkan. Iya, merpati pos ya? Ya, kalau ini bukan merpati, jadi parrot Pak. Jenisnya Kakak tua ya? Iya, bedet. Bedet ya? Bedet lokal Blitaran itu ya, Blitar Selatan itu kan ada gunung namanya Gunung Bedet dan sebagainya itu. Iya. Ini kelihatan dia menyeberang. Iya. Ini melintasi perairan ya. Laut ya ini ya. Sungai nampaknya Pak. Ini berantas. Jadi ini membawa surat dari Panji untuk kekasihnya. Karena Panji sedang menjalankan kegiatan pembelajaran di seberang. Nah, kekasihnya sakit gitu ya. Nah, untuk menyembuhkan dari psikosomatiknya itu dikirimlah surat cintanya kepada Sekartaji. Ini Sekartaji Pak. Kayak judul dari relief ini namanya Jaruman Atat. Jadi Jaruman itu nama burungnya, Atat itu artinya burung Pak. Jadi manuk Jaruman. Nah, gitu. Jaruman Atat. Ini Jawa kuna Pak. Oh Jawa ya? Bahasanya Jawa kuna, tulisannya Jawa kuna. Nah ini ada sungai, ada perahu sungai atau ini? Iya. Perahu kecil gitu. Jadi si gemuk dan si kurus Pak. Nah, jadi si gemuk dan si kurus. Jadi Si gemuk dan si kurus. Ini Pak. Jadi ternyata ukuran dari peribadatan itu bukan kerasnya beribadah, tapi ketulusannya, gitu ya. Nah, jadi si Gagang Aking itu karena bertapa sangat keras, itu sampai Aking itu kurus. Ya, gitu ya. Nah, sebaliknya adiknya Bubuksa itu dia ya kalau lapar ya makan, gitu ya. Nah, sehingga dia gemuk gitu ya. Nah,
diujilah oleh Kalawijaya. Ini Dewa Siwa yang menjelma menjadi harimau putih. Harimau. Gitu. Sendiri berarti. Ya menanyakan dia kalau nggak dapat mangsa dia mati. Gitu. Oleh karena itu dia bertanya awalnya pada pada Bubuksa yang si gemuk itu, si Gagang Aking, si kurus itu, apakah bersedia saya mangsa untuk menyelamatkan jiwa saya? Gagang Aking alasannya loh saya itu tinggal kulit dan tulang gitu ya, karena itu mendingan ke adik saya yang gemuk gitu. Saya masih di sop dulu. Nah ternyata adiknya yang kemudian tulus. Oleh karena itu ukuran pencapaian moksa itu antara lain ketulusannya. Adiknya oke akhirnya. Akhirnya oke dan dia mencapai moksa tidak sampai hanya diuji aja. Itu hanya pengujian aja, Pak. Jadi kayak cerita ya. Korban ya. Betul. Jadi bubuksanya naik harimau. Bubuksanya diberi peluang lebih, diberi kemudahan lebih dengan menaiki harimau putih. Sementara kakaknya si kurus, ya bisa nyampe moksa tapi melaku gondelan buntut. Karena ketulusan keikhlasan. Iya, ketulusan keikhlasan. Ini loh Mas. Zaman dibangun macan sih. Yang menarik ini yang Dewi Sri ini Pak, Dewi Padi. Mentosin apa Pak? Ibu. Jadi terutama ini Pak yang menarik Pak. Jadi ini Sri, jadi ini istrinya Wisnu. Nah, Wisnu digambarkan di situ. Sebagai Dewi Padi dan ini jelas sekali padinya itu terlihat di belakang ini Pak. Ada padi, ada candel itu ya. Cuma digambarkan lebih gede ya. Ini yang seperti candel yang bawah. Nah, oleh karena itu kalau Dewi Sri itu kemudian diyakini sebagai Dewi Padi ya. Nah, di berbagai ya di Sunda, Ibu Haji, Kandang Sri dan sebagainya ya. Ini di era Majapahit ini juga dijadikan sebagai Dewi juga. Dewinya para petani, Pak. Iya, betul. Oke, terus yang ini yang apa ya? Nah, ini ada Ganesha di dalam, Pak. Jadi kenapa Ganesha itu tidak lazim ini, Pak? Di bilik utama. Kenapa nggak lazim? Karena biasanya Ganesha itu di belakang, tapi di sini ditempatkan di bilik utama. Mengapa ditempatkan di bilik utama? Karena candi ini fungsinya untuk meredam murka kelut, Pak. Ya, Ganesha itu punya fungsi sebagai Vigneswara, penghalau bahaya gaib. Nah, gitu. Makanya mengapa Ganesha itu ditempatkan di Garbagriha? Karena penguasa kelut yang di dalam negara Kartagama itu disebut Sang Hyang Acalapati itu tidak murka gitu ya, karena Gunung Kelut kan gunung api, ini kan lereng Baradaya Kelut. Tapi Ganesha itu punya fungsi penghalau. Oh iya, karena itu ditempatkan di tempuran. Bukan yang ilmu pengetahuan itu. Salah satu Pak. Dia punya banyak ya. Punya banyak fungsi kebodohan. Kebodohan. Gitu ya, sama menghalonya ya, dihalau kebodohannya. Ini sudah sempat direnov ya ini. Ya, sudah, Pak. Sudah. Dulu sempat runtuh nih Pak. Jadi yang pertama merenovasi ini kan zamannya Raffles. Iya. Jadi dulu kan terkubur ini Pak kalau lihat iya, itu Pak. ya. Jadi tanah ini datarannya itu loh Pak. Pasir itu sampai setinggi itu. Ya kan yang Borobudur sini ya. Betul. Iya, ya ini dekat gunung api ya. Nah itu biasa kalau di pintu masuk kan ada relief kala ya. Dan sebagai Dan ada angka tahun di bawahnya. Dan ternyata zaman itu udah ada selfie Pak. Nanti. Nah ini kalanya ini. Oh, di tangan yang ini. Di sini ada satu aspek yang cukup unik. Ya, jadi bagaimana penggambarannya. Ini kan kerajaan Cedi ya. Cedi ya Pak ya? Ya, jadi. Nah, kalau kita lihat pakaian ini kok nggak kayak orang Jawa ini ya. Kayak dari Indonesia Timur ya. Ya, kayak Italia. Kayak Aztec malah ini. Kayak Roma. Betul ya, kayak Roma, kayak pakaian Aztec ini. Makanya ini agak gitu. Jadi pakaiannya seperti pakaian bangsa Amerika, terus ada kaktusnya. Jadi itu mungkin dia pernah berkomunikasi Bisa ketemu, jadi. Betul. Atau memang spiritualitasnya sama. Betul. Ini Pak Ganjar, ada kejahatan itu setiap masa punya ini. Jadi ini ada pembegalan. Oh, ini begal. Oh, ini todong ya. Todong. Sama, ditodong angkat tangan. Gitu ya. Jadi dia awalnya dia nyuri, ya. Jadi membawa ini harta, tapi kemudian di jalan ganti dibegal gitu. Ini sebenarnya cerita filosofi aja ya. Iya, iya. Pencuri yang Ojo mbok lakokno ngono gitu Iya. kira ya. Iya, iya, iya. Nunut ya.
Kepala sekolah gitu. Yang SD siapa yang SD? Oh SD. Kelas berapa, Dik? 5. Dibuka. 5. Kelas berapa? 5 juga. Satu sekolahan. Yang ngelatih siapa? Kepala sekolah. Mana sindennya mana? Oh yang itu. Ya. Oh cuma satu. Ya. Nah, kok sindennya cuma satu? Yang lain mana? Yang lain baju hitam. Baju hitam. Ternyata sindennya cuma satu, yang lain belum bangun. Ya. Makasih, latihan terus, semangat terus ya. Ya. Jadi di Candi Penataran ini tadi dijelaskan ya sejarah-sejarah tentang relasi manusia dengan manusia, budaya dengan budaya, termasuk value nilai-nilai yang ada di sana. Tapi intinya semua pesan-pesan kebaikan ya, pesan-pesan kebaikan, dan kita bisa melihat dari kearifan-kearifan yang nenek moyang kita lebih dulu mengajarkan. Mudah-mudahan relief ini juga bisa menceritakan masa lalu yang ditarik kepada masa kini sehingga kita belajar betul-betul. Kalau Bung Karno bilang ya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu ini. Ini cerita yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan semua akan bisa belajar dari pengalaman atau sejarah yang ada di Candi Penataran ini. Oke.